Tuhan, kami tak akan lupa kasih-Mu. Kami tak akan lupa pertolongan-Mu yang besar. Haleluya, dan cerah ceria ini kami merindukan lawatan Tuhan, kami merindukan berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami umat-umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, kami semuanya mendapatkan berkat yang besar daripada Tuhan. Urapi kami, urapi hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman-Mu jatuh ke dalam tanah hati kami yang terbaik, berbuah-buah, bahkan kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari sucikan, kuduskan, urapi kami dari tempat yang maha tinggi. Berbicaralah Tuhan pada pagi hari ini. Ungkapkanlah rahasia firman-Mu. Biarlah kami semuanya dimengerti oleh kebenaran firman-Mu. Segala pekerjaan-pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mau mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami tolak, kami usir dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Urapi kami semuanya, kami mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kiranya berkat firman Tuhan akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, kita sudah memberkati Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Tiba saatnya Tuhan akan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Kita buka hati kita, kita izinkan kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi bahagian yang terbaik dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama melihat di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-118. Mazmur pasalnya yang ke-118. Di dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan membacanya secara bersaut-sautan. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian baca yang genap. Mazmur 118 ayat 1 sampai 9. Saya jemput, kita berdiri bersama-sama, kita membaca ayat ini dengan semangat, dengan sukacita daripada Tuhan. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik,
bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, berbahagialah mereka yang memegang firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupannya, berkat Tuhan akan mengalir dalam hidupnya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kita itu terus berjalan sampai hari ini. Dan pemazmur mengatakan bahwa arti daripada ayat-ayat yang sudah kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9 ini, bahwa pemazmur ingin menyatakan bahwa mazmur ini memuji Tuhan. Ya, dalam mazmur ini memuji Tuhan karena kasih setianya yang abadi. Sekali lagi, kasih setianya yang abadi untuk umatnya. Jadi ingat saudaraku, bahwa kasihnya yang abadi untuk umatnya itu supaya apa? Supaya umatnya mengerti bahwa saudara dan saya punya Tuhan yang bukan seperti manusia. Kalau Tuhan kita seperti manusia, maka gampang berubah. Betul tidak saudaraku? Sekian detik manusia itu bisa berubah. Sebentar katakan A, tidak lama kemudian berubah katakan B, tidak lama kemudian katakan C. Itulah manusia. Makanya pemazmur mengatakan bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah itu adalah Tuhan yang abadi, yang selalu tahu dan mau menolong umat-umatnya. Nah, kita lihat saudaraku, di dalam bagian yang pertama dikatakan pujilah akan Tuhan. Pujilah akan Tuhan. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena di dalam sini katakan karena Ia baik. Karena Ia baik. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pada pagi hari ini, semuanya pernah dan sudah mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Kira-kira siapa yang belum pernah merasakan kebaikan Tuhan? Tolong angkat tangan. Oh, tidak ada ya. Pasti dari depan sampai ke belakang, di atas pun semuanya mengalami kebaikan Tuhan. Pemazmur mengatakan karena kita mengalami kebaikan Tuhan, makanya kita harus terus memuji Tuhan. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena kita sudah alami. Karena kita sudah alami kebaikan Tuhan, maka wajiblah kita memuji Tuhan. Nah, nanti kita akan lihat deretan-deretan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, pemazmur mengatakan juga di dalam Mazmur pasalnya yang ke-25, Mazmur pasalnya yang ke-25 di dalam ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 25 di dalam ayatnya yang ke-8. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan itu baik dan benar.
Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Haleluya. Nah, di sini kita melihat satu jawaban yang pasti, dikatakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi mengapa kita harus memuji Tuhan? Kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Karena Dia apa? Benar. Karena Dia benar, makanya kita harus selalu memuji Dia. Dan karena Dia benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan. Jadi saudara dan saya ini di dunia ini, kalau tidak ada Tuhan, kita pasti akan tersesat. Bagaimana banyak orang-orang yang mengalami kesesatan dalam kehidupannya. Mereka sesat di dalam hutang misalnya, pinjol, pinjaman online, dia tersesat. Yang semestinya tidak perlu dia lakukan, ini gampang. Nah ini orang kesesat justru. Dia lupa bahwa dia punya Tuhan yang bisa berdoa dan minta kepada Tuhan. Lalu tersesat di dalam judi. Ya sekarang ini marak-maraknya judi online, saudaraku. Banyak di situ orang-orang Kristen yang ada. Nah, mereka tersesat. Kenapa mereka tersesat? Mereka lupa bahwa ada Tuhan yang benar. Ya, makanya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, jalan kita supaya tidak tersesat, maka kita perlu Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya jalan kita terus dituntun di dalam kebenaran. Lalu dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Karena Dia jalan, kebenaran dan hidup, maka saudara dan saya menemukan kebenaran. Itu yang penting terlebih dahulu, saudara. Kalau ada kebenaran, maka kita akan dituntun dalam kebenaran. Dan kehidupan saudara akan menemui kehidupan yang sesungguhnya. Makanya jangan sampai kita lupa kepada Tuhan. Makanya pujian tadi mengatakan, ingat apa? Kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ya, pencipta lagu ini, ya, almarhum Bapak Yeremia Rim, dia merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dan luar biasa sebagai hamba Tuhan. Nah, saudara-saudara sebagai umat Tuhan, kita nggak boleh lupa. Ya, lupa kepada siapa? Lupa kepada Tuhan. Kita harus ingat kasih-Nya kepada Tuhan. Karena Dia baik. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat. Kalau kita tersesat, aduh kasihan saudara. Ya, coba kalau saudara cari alamat nggak ketemu, ya tersesat. Waduh, itu rasanya ya menjengkelkan dan tidak menyenangkan. Tetapi kalau kita menemukan apa yang kita cari, di situ kita merasakan kebahagiaan. Makanya Yesus berkata, ya, supaya kita semua sampai kepada Bapa di surga hanya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, yang kedua, saudaraku, dikatakan di dalam pemazmur tadi bahwa kasih-Nya kekal dan abadi. Kasih-Nya kekal dan abadi. Karena kasih-Nya kekal dan abadi, maka saudara sudah tidak akan ragu-ragu lagi. Amin. Apakah masih ada yang ragu-ragu di sini? Aduh, apakah nanti saya ketika saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, apakah nanti Tuhan tolong saya? Apakah Tuhan nanti akan berkati saya? Apakah Tuhan nanti akan memberikan jalannya kepada saya? Saya mau katakan pada pagi hari ini, Tuhan mempunyai daulat yang besar dan kekuatannya yang abadi itu akan terus mengalir dari zaman para rasul-rasul sampai zaman gereja Tuhan di akhir zaman ini. Haleluya. Makanya dikatakan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13, 1 Korintus pasalnya yang ke-13,
di dalam ayatnya yang ke-8. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-8. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan berubah. Kasih tidak berkesudahan artinya bahwa kasih Allah itu abadi. Ya, saya senang sekali melihat jemaat Tuhan yang mula-mula di sini, Bapak Suryamin. Saya pernah berbicara kepada dia, Pak, Bapak ini luar biasa. Oh iya, saya ini setia di gereja ini. Haleluya, setia di gereja ini. Bayangkan saudaraku, dari gereja yang masih belum seperti ini, masih sosoran, yang masih tempatnya biasa, sampai dibangun, Bapak ini setia kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amin. Amin. Haleluya. Jadi saudara dan saya, mari kita yang sudah mengalami kasih Tuhan yang abadi ini, biarlah kita mau tetap berjalan. Jangan mundur, saudaraku. Nanti kalau ada persoalan mundur lagi. Aduh, kapan kita bisa mengalami pertolongan Tuhan? Pertolongan Tuhan selalu ada. Di sini katakan kasih tidak berkesudahan. Artinya kalau saudara mengasihi Tuhan, kasih Tuhan yang abadi itu akan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Ya, nubuat akan berakhir, bahkan bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, orang-orang yang pintar tadi itu akan lenyap, akan pergi, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah pergi di dalam kehidupan kita semuanya. Dia akan terus mengalir menurun sampai kepada anak cucu kita. Terus generasi per generasi terus akan mengalami kasih Tuhan yang abadi. Haleluya. Ya, Mazmur 108 memberikan jawaban juga kepada kita. Mazmur 108 ayatnya yang ke-5. Mazmur 108 ayatnya yang ke-5. Ayo kita baca lagi. 2, 3. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Sebab kasih-Mu besar. Jadi kasih Tuhan yang besar kepada kita semuanya itu dikatakan mengatasi langit. Pertanyaannya, apakah saudara di sini ada yang bisa mengatasi langit? Ya, boro-boro langit. Ya, mengatasi yang di bawah sini aja sudah pusing 7 keliling, apalagi mengatasi langit yang di sana. Ya, ada sesuatu yang mungkin kita tidak pernah tahu, tetapi kasih Tuhan bisa menembus. Itu menunjukkan bahwa kasih-Nya abadi, kasih-Nya kekal buat kita semuanya. Dan setiamu sampai ke awan-awan. Itu menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu betul-betul luar biasa. Sampai bisa mengatasi awan-awan, berarti mengatasi ketinggian. Dan itulah kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Makanya pemazmur ini ketika saya membaca, aduh, luar biasa saudara-saudaraku. Dia memberikan kepada kita semuanya satu kekuatan untuk kita memuji Tuhan, untuk kita memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Lalu kita kembali lagi ke Mazmur 118 di dalam ayatnya yang ke-2 sampai yang ke-4. Ya, di sini dikatakan kita jumpai saudara-saudaraku, ya, mengandung satu arti, ia harus dipuji oleh satu Israel. Nah, kenapa di sini dikatakan ya
Israel disebutkan di situ. Ya, Israel ini saudara-saudaraku, sebetulnya Tuhan memilih bangsa ini untuk menjadi bangsa panutan. Ya, untuk menjadi bangsa panutan kepada seluruh dunia. Dan bangsa Israel dipilih oleh Allah untuk benar-benar menjadi bangsa panutan. Tetapi kita lihat sama-sama, dikatakan Israel itu tegar tengkuk, ya, kepalanya keras, dia tidak mau dan bahkan menolak. Sampai hari ini dia masih menunggu Mesias. Tetapi saudara-saudara, karena kasih Tuhan yang abadi, dia tidak mengatakan, wah ini sudah karena dia tidak mau, tak tendang saja, sudah pergi. Enggak, saudara. Kasih Tuhan itu dia bertanggung jawab. Sekalipun bangsa Israel itu bencekno, tidak menyenangkan, tapi Tuhan tetap mengasihi. Haleluya. Kenapa saudara-saudaraku? Karena Allah bukan seperti manusia. Sekali lagi, Allah bukan seperti manusia. Kalau manusia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, kita akan berkata, wah kamu ini bencekno, tidak menyenangkan. Tapi Tuhan tetap dia pada kasih. Makanya di sini dikatakan di dalam ayat yang kedua, biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Ya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Lalu di sini dikatakan kaum Harun. Nah, di sini ada kaum Harun. Kaum Harun ini berbicara kepada para imam. Ya, para imam artinya orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan di dalam dunia ini untuk menjadi imam. Di antaranya para hamba-hamba Tuhan. Ya, hendaklah dikatakan biarlah orang-orang bangsa Israel maupun kaum Harun memuliakan Tuhan. Berarti di sini dari bangsa Israel sampai kepada kaum Harun, artinya hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, terus tidak boleh berhenti memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, di sini katakan semua orang yang takwa atau semua orang yang takut akan Tuhan. Ya, dalam ayat yang ketiga, ayat yang keempat, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Jadi kita lihat di sini saudara-saudaraku, kenapa Tuhan berfirman kepada Raja Daud dan harus mengatakan itu. Ya, yang pertama kepada bangsa Israel, yang kedua kepada kaum Harun, yang ketiga kepada orang-orang yang takwa atau orang-orang yang takut akan Tuhan. Di sini menunjukkan bahwa dari lapisan orang yang terpilih sampai kepada orang-orang lain, bangsa-bangsa lain, termasuk saudara dan saya, tidak boleh melupakan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, saudara tidak boleh melupakan Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan itu baik. Amin. Sebab Tuhan baik, dia tidak boleh dilupakan. Makanya dia sampai berfirman kepada bangsa Israel, walaupun bangsa ini menolak Yesus, tapi terus dia berkata, pujilah Tuhan. Kepada kaum Harun, kepada para pemimpin-pemimpin, kepada para hamba-hamba Tuhan, juga kepada para semua umat-umat Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur 115, Mazmur 115 ayatnya yang ke-11. Mazmur 115 ayatnya yang ke-11. Ayo kita baca lagi sama-sama. 2, 3. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, biarlah pertolongan mereka dan perisai mereka. Haleluya. Jadi di sini kita lihat saudara-saudaraku, semua orang yang takwa atau orang yang takut akan Tuhan,
dikatakan berharaplah kepada Tuhan, artinya percayalah kepada Tuhan. Jadi saudara tidak boleh sedikit pun, ingat saudara, tidak boleh sedikit pun meragukan Tuhan. Amin. Waduh, aminnya saya ikut, saudara. Amin. Berarti saudara percaya dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Kadangkala kita sudah berdoa, kadangkala kita sudah memohon kepada Tuhan, tapi belum ada jawabannya. Tetapi kita lihat di sini, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Kenapa kita percaya kepada Tuhan? Sebab Dialah pertolongan. Jadi tidak ada yang bisa menolong saudara dan saya kecuali Tuhan saja. Karena Dia pertolongan dan Dia perisai kita. Dialah yang selalu membentengi kita. Dialah yang selalu menolong dan menyertai kita dengan pertolongan yang ajaib. Jadi ayat 2 dan ayat sampai ayat yang keempat, kita lihat di sini bahwa ada kaum Israel, ada kaum Harun, ada semua orang yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka semuanya memuji Tuhan. Lalu kita kembali lagi ke Mazmur 118 ayat 5 sampai yang ke-7. Dan inilah ya penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang kelima, dalam kesukaran aku berseru kepada Tuhan. Lalu apa dikatakan? Kepada Tuhan, dan Tuhan apa? Tuhan apa? Menjawab. Ini yang paling ditunggu-tunggu saudaraku. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab. Maka jawaban dari Tuhan itu yang menyenangkan. Haleluya. Ya, dan jawaban daripada Tuhan itu memberi kelegaan kepada kita dalam kesesakan. Setiap kita semuanya pasti mengalami kesesakan, artinya mengalami problem dan permasalahan yang bagi kita tidak mungkin bisa ditolong, tapi bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Haleluya. Ya, tadi Mas Jabes itu kalau menurut pendapat saya copet gitu. Dia tidak kroso, memang copet itu pinter saudara. Dia mengalihkan perhatian, tiba-tiba hilang. Ya, tapi ingat, kita ini anak-anak raja. Kita ini anak-anak Allah yang selalu Tuhan melindungi dengan perisainya yang ajaib. Kalau dipikir-pikir, gak mungkin balik saudaraku. Menurut kesimpulan saya, gak mungkin balik. Gak mungkin, karena sudah hilang. Tapi mungkin copetnya dulu, kalau duit ini ada apa ini dibuat. Ada uang ya Mas? Gak ada lah, karena gak ada uangnya copet gak mau. Kalau kunci gak ada apa kunci. Ya, dikembalikan. Itulah cara Tuhan. Jadi saya katakan ya, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab dan memberi kelegaan. Ketika ditemukan Tasya, lega gak Mas? Waduh, lega minta ampun. Karcis ya ono, kunci ya ono, wah ini so boleh nih, kamu setengah mati saudaraku. Ya mesti harus bawa kunci saya lagi. Itulah pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan kepada orang-orang yang takut kepada Tuhan. Makanya katakan, Tuhan di pihakku. Amin. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi di sini Tuhan mau meyakinkan saudara dan saya bahwa Tuhan itu mendengar seruan doa kita. Coba kita lihat jawabannya. Mazmur 18 ayatnya yang ke-7. Mazmur pasalnya yang ke-18 di dalam ayatnya yang ke-7. Nah, ayo kita baca sama 2, 3. Ketika aku dalam kesesakan,
Aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai. Teriakan saudara pada pagi hari ini kepada Tuhan akan sampai ke telinganya Tuhan. Artinya Tuhan kita tidak budak, saudara. Dia mendengar apa yang kita teriakkan, apa yang kita minta kepada Tuhan pada pagi hari ini. Inilah saatnya Tuhan mau menyatakan apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Ketika aku dalam kesesakan, ketika kita dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Jadi seruan kita bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Kalau kita berseru kepada manusia, alah gimana, paling teko utang ini paling-paling. Alah, kalau manusia akan menolak dan manusia akan mengatakan sesuatu yang tidak melegakan. Tetapi ayat ini mengatakan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia apa? Mendengar suaraku dari baitnya. Kita sekarang sedang berada di baitnya. Kita sekarang berada di baitnya yang kudus. Kita sekarang sedang berada di tempat Tuhan, di mana Tuhan mau menyatakan apa yang sedang dialami oleh umat-umatnya. Berteriaklah nanti, saudara. Berteriak minta tolong kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan nyatakan pertolongannya dengan ajaib. Haleluya. Lalu dikatakan dalam ayat yang ke-6, di dalam pasalnya yang ke-118, dikatakan Tuhan di pihakku. Ya, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut apakah yang dilakukan manusia terhadap aku. Saudara-saudaraku, sesuatu yang kita banggakan ketika ada di pihak kita, maka itu akan menjadi kesukaan. Ya, ketika orang yang kita banggakan, orang yang kita andalkan, ya, ada di pihak kita, waduh, kita itu sebenarnya luar biasa. Itu manusia. Tetapi ketika Tuhan ada di pihak kita, maka kita akan berkata, ya, aku tidak akan takut. Amin. Amin, saudaraku. Satu saat, ya, saya disuruh mendoakan orang yang kesurupan. 3 hari tidak makan. Kalau dihampiri, baunya busuk sekali. Matanya melihat saya seperti melihat musuh yang mau menerkam. Dan saya tenang saja. Pendeta, doakan ini. Ya memang secara manusia, secara manusia. Tetapi saya pegang ayat ini. Tuhan di pihak saya. Sekali lagi, Tuhan di pihak saudara-saudara juga. Amin. Jadi kalau saudara menghadapi semacam ini, gak usah takut, saya mau katakan. Gak usah takut, jangan tak colono, pendetaku tak colono. Yo, itu Mas Yabes, atau Mas Edi, channel ini yang bisa doakan. Telat, saudara-saudaraku. Saudara belum panggil, terekam duluan. Saudara harus punya keberanian. Kenapa? Ayat ini mengatakan Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Jadi saudara tidak perlu takut. Wah, dia mendelik. Tak mendelik, ya, dia mendelik, saya juga mendelik, saudara. Langsung dia kata, siapa kamu? Suaranya suara orang tua, nenek-nenek. Oh, ini telepon Pak Lampir. Ya, lalu saya berdoa, saya mulai memanggil nama Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Wah, berkoyak panas, gak mau. Dan pada saat waktu saya katakan
Panggil nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Haleluya. Langsung pergi. Itulah kuasa Tuhan. Keterpihakan Tuhan kepada kita, itu yang menjadi kekuatan yang baru. Jadi jangan sampai Tuhan tidak ada di pihak kita. Kalau Tuhan tidak ada di pihak kita, hancur, sesat. Tadi firman Tuhan katakan, kita akan tersesat, gak tahu harus bagaimana. Tetapi ketika Tuhan ada di pihak kita, kita akan terus berjalan di dalam kebenaran. Ibrani pasalnya yang ke-13, Ibrani pasalnya yang ke-13, di dalam ayatnya yang ke-6. Ibrani pasal 13, ayatnya yang ke-6. Ayo kita baca sama-sama lagi, 2, 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mari pada pagi hari ini dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah apa? Tuhan adalah apa? Penolongku. Karena Tuhan menolong saudara dan saya, maka pertolongannya tidak akan pernah berhenti. Sekali lagi, karena Tuhan itu mempunyai kasih yang abadi, punya kuasa yang dahsyat, dan pertolongannya tidak berhenti. Amin. Amin, saudaraku. Pertolongannya itu dahsyat. Pertolongannya itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena orang-orang yang takut kepada Tuhan, Tuhan itu pasti menolong. Haleluya. Beberapa hari yang lalu, saudaraku, saya bersama dengan anak saya karena sepeda motornya mogok, ya, dan harus pergi ke servis karena kena sekernya dan lain sebagainya. Lalu saya dorong dulu. Saudara tahu anak saya itu badannya gede, lebu. Wih, kita tak suruh dulu, tanganku kemeng. Ya coba ayo lu, suruh keluar dari kampung, masuk ke jalan raya. Sudah, kamu putar balik, nanti mama tunggu di sana. Ya wis tak antri kok, suwe gak balik-balik. Moro-moro balik, anak sih nyuruh, saudara. Ada yang nyuruh. Dan saya katakan kepada anak saya, itu koncomu. Kalau aku Pak, gak tahu, aku gak kenal. Saudara-saudaraku, Tuhan bisa kirim malaikat penolong yang tidak dikenal. Bayangkan saudaraku, dari rumah saya, ya, dari HR Muhammad sampai ke Duku Kupang, sampai ke jalan jarak itu jauh sekali. Jauh. Itu ada orang yang mau nyuruh. Ya, mau menyuruh saudaraku, disuruh sepeda motornya itu. Ya, dia begitu ahli. Ya, dia pakai kakinya, weh. Saya pikir ketemu dengan temannya. Ternyata saya tanya, siapa itu? Gak tahu Pak. Kata kasih uang, orangnya sudah lari. Saya langsung berdiri, saya angkat tangan, saya berdoa memberkati orang Tuhan, berkati orang yang sudah menolong anak saya. Biarlah segala jerih lelahnya diberkati dalam nama Yesus, berkat mengalir. Saya berdoa begitu, karena tidak sempat memberi apa-apa, saya hanya bisa memberi doa. Ya, kalau ada orang yang menolong saudara, saudara tidak sempat ketemu dengan orang itu, saudara berdoalah buat orang yang sudah menolong itu. Ya, saya berdoa, saya memberkati, karena saya percaya ini adalah malaikat Tuhan. Tuhan utus melalui orang yang gak dikenal, kita gak kenal. Sebab itu dikatakan, dengan yakin aku bisa berkata, Tuhan adalah karena Tuhan sudah menjadi penolong kita, maka kita tidak perlu ragu-ragu lagi di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, saudara, dikatakan di dalam Pemazmur pasal 119 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Di situ dikatakan bahwa orang yang berlindung pada Tuhan diyakinkan, ya, sekali lagi, orang yang berlindung pada Tuhan diyakinkan,
bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka untuk memberi pertolongan dan kekuatan. Kalau kita diyakinkan oleh Tuhan melalui firman-Nya, maka ketika kita melangkah kaki kita, ketika kita beraktivitas, kita berada di dalam pertolongan Tuhan. Jadi ketika Tuhan meyakinkan, jadi ayatnya yang ke-8 dan yang ke-9, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Nah, ini jawabannya, saudara. Daripada saudara percaya kepada manusia, lebih baik berlindung kepada Tuhan. Lalu ayat 9, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Bangsawan adalah orang-orang terpandang, orang-orang yang mempunyai pangkat, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya kekayaan dan lain sebagainya. Saudara tidak bisa berharap kepada mereka, karena mereka satu saat akan menolak saudara. Tetapi puji Tuhan, ya, saudara dan saya diyakinkan lebih baik berlindung pada Tuhan. Sebab Tuhanlah perlindungan saudara dan saya. Di situ kita bisa berkata Tuhan itu baik. Haleluya. Mazmur pasal 145. Mazmur 145 ayatnya yang ke-18 dan 19. Mazmur 145 ayat 18 dan 19. Ayo kita baca sama. 2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, artinya ya bahwa Tuhan dekat pada orang-orang yang berseru. Yang berseru. Jadi saudara-saudaraku, jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Baik dalam suka maupun dalam duka, kita tetap terus berseru kepada Tuhan. Sebab dikatakan orang yang berseru kepada Tuhan, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ingat saudaraku, kita berseru kepada Tuhan tidak boleh Senin Kemis. Artinya, Senin aku tak berseru, tidak ya sebenarnya. Bukan begitu saudara. Tetapi ayat ini mengatakan orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Artinya, ya pagi, siang, sore, malam kita terus setia berseru kepada Tuhan. Yang akan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan. Artinya orang yang berseru kepada Tuhan, yang punya kehendak, yang punya kebutuhan, yang punya keperluan. Ketika dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukannya. Ya, Tuhan mendengar teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan. Artinya saudara dan saya yang berseru kepada Tuhan, yang berteriak minta tolong kepada Tuhan, Tuhan menjawab dan Tuhan mendengar. Ya, Ia mendengar seruan, atau dalam terjemahan dikatakan Tuhan mendengar tangisan kita dan Tuhan menyelamatkan. Ya, Ibrani mengatakan ketika kita berdoa dengan seruan, dengan tangisan kita, Dia akan datang dan Dia akan menolong kita semua. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Amin. Amin saudaraku. Memang bagi manusia gak mungkin, memang bagi manusia tidak bisa. Tapi sekali lagi saudara dan saya diyakinkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa saudara dan saya pasti ditolong oleh Tuhan. Saya tidak tahu pada pagi hari ini apa yang menjadi beban hidup saudara, tetapi saya tahu ada Tuhan yang Maha Tahu yang akan memberkati, akan menolong teriakan saudara.
Jadi berteriaklah kepada Tuhan pada pagi hari ini, berdoalah kepada Tuhan pada pagi hari ini, sebab Ia mendengar dari baitnya yang kudus. Amin. Mari pemain musik, kita mau bersama.